Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana, mahasiswa RPL tingkat 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan pengajian agregat komunitas itu sendiri, yaitu pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapat gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan cara wawancara. Nah, di sini saya akan mulai mempraktekannya bersama si ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu ya, nama saya Rizal Maulana. Ini dengan RW 04 Kampung Pamoyanan, Bu. Ya, betul. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Septi, Pak. Baik Bu, tujuan saya datang ke sini, saya akan mengkaji dengan metode wawancara itu terkait dengan kondisi lingkungan atau masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan nih ya, bahwa wilayah di sini itu rentan penyakit stunting pada balita. Apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting? Pernah. Baik Bu, pengkajian ini dilakukan sekitar 15 menit Bu ya. Tempatnya mau di mana Bu nih? Mau di sini atau mau di mana? Di sini aja. Oh, ya. Topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Bu. Pengkajian terkait masalah yang di lingkungan ini. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, kalau begitu. Nah, pertama Ibu kan sudah lama tinggal di wilayah ini nih. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Bu. Kenapa sih wilayah di sini sebut Kampung Pamoyanan? Barangkali Ibu tahu sejarahnya? Jadi Pak, dulu itu Pamoyanan ini tempat berjemurnya badak putih. Berjemur, bahasa Sundanya daerah di sini itu Moyan, Pak ya. Jadi tempat berjemur itu Pamoyanan, Pak. Jadilah kampung ini dinamai Pamoyanan. Oh begitu ya Bu ya, menarik. Terus Bu, tahu nggak luas wilayah Kampung Pamoyanan ini berapa luasnya Bu, kampung Pamoyanan ini? Pamoyanan ini. Ya sekisaran 5 km mungkin ya Pak ya. Saya juga kurang tahu tapi sekisaran 5 km. Ya Bu ya. Di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting nih Bu ya. Batas wilayahnya itu di desa apa Bu ya? Batasnya itu bagian utara Desa Bojongherang, selatan dengan Desa Sukamaju, barat dengan Desa Nagrak, timur dengan Desa Sayang. Oh, baik ya Bu. Perbatasan wilayahnya itu ada 4 ternyata ya, terkait dengan stunting ya. Ditemukan stunting itu di tahun berapa Bu ya di sini? Stunting Tahun itu 2022 Pak. 2022. Oh 2022 ya Bu. Secara umum apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2022 sampai 2024? Ada peningkatan Pak? Ya. Oh ada peningkatan nih Bu ya. Sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Bu. Di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan. Misalnya pada ibu hamil itu boleh makan ikan, terus balita itu boleh makan yang lembut atau encer seperti itu. Bagaimana Bu? Apakah ada? Jadi berkaitan nih dengan keyakinannya. Apakah ada nih yang tadi saya sebutkan? Ada yang seperti itu? Ada. Oh berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Bu. Terus terkait dengan agama Bu, di sini mayoritas agamanya tuh masyarakat secara keseluruhannya. Agama apa Bu? Keseluruhan agama Islam Pak. Islamnya, oh Islam. Ada non Islamnya nggak Bu? Ada Pak. Ada. Selanjutnya Bu, untuk penduduknya ini di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamoyanan ini Bu? Sekitar 476 jiwa Pak. Oh. Nah dari 476 jiwa itu ada berapa RT Bu di sana? Sekitar 15 RW Pak. RT ya? 15 RT ya? 15 RT. RW ya? Iya. RT ya. Dari 15 RT itu dibagi berapa kakak Bu? Paling 95
95. 95 sih. Nah, dibagi berapa RW itu Bu? Paling Kalau 95 kakak itu 3 RW Pak. 95 kan gitu ya, baik Bu. Nah, di sini saya membahas tentang stunting ya, data keseluruhan. Balita itu ada berapa Bu di wilayah Ibu? Sekitar 70. 70 ya, 70 balita. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak di mana? Lebih banyak mana Bu? Lebih banyak perempuan. Perempuan. Nah, tadi kan secara keseluruhan nih disebutkan balitanya ada 70. Yang teridentifikasi oleh Dinkes ternyata penyakit stunting ada berapa balita Bu? Ada 40. Oh, ada 40 ya Bu. Dari 40 ini nih, apa ada peningkatan atau penurunan nggak Bu? Ada penurunan Pak. Penurunan ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting Bu? Pernah ada Pak. Oh, pernah ada. Oh, pernah ada Bu. Terus terkait tentang persepsi masyarakat nih mengenai penyakit stunting, apakah bahaya atau tidak menurut mereka Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Jadi seperti penyepelekan stunting itu ya, terkait lingkungan fisik. Untuk ini 3 hari ke belakang saya akan mengobservasi ya Bu. Lingkungan ini ternyata rumahnya saling berdempetannya. Mungkin karena produknya padat. Untuk kebersihannya terjaga nggak Bu di sini Bu? Terjaga Pak. Masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan kah? Kalau itu sih masih ada Pak. Oh, nah untuk pencahayaannya di lingkungannya apakah tersorot langsung sinar matahari apa enggak Bu? Iya tersorot Pak. Untuk airnya berasal dari mana Bu? Airnya? Di sini menggunakan PDAM Pak. Ada juga yang air sumur. Oh, apakah ada keluhan mengenai keberadaan airnya Bu? Tidak ada. Untuk jamban atau WC apakah sudah permanen? Iya sudah permanen. Rata-rata sudah punya WC di rumahnya masing-masing Pak. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial di sini, itu ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana kalau ada yang sakit? Mereka suka berobat ke puskesmas Pak. Oh baik, ada berarti fasilitas kesehatan di sini ada Bu ya. Bidan ada Bu, bidan. Ada Pak. Klinik dokter. Ada Pak. Kalau puskesmas terdekat ada berapa Bu? Ada 1 Pak. 1 puskesmas. Rumah sakit apakah terjangkau jaraknya? Iya terjangkau Pak. Terkait dengan posyandu di sini nih, apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada Pak. Mereka memberikan pelayanan apakah ada pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita? Ada Pak. Aktif gak Bu? Aktif. Kalau untuk posyandu nih, lansia pencegahan penyakit menular apakah ada? Wah itu belum ada Pak. Belum ada ya. Kalau ibu-ibu PKK dan Karang Tarunanya apakah ada terbentuk? Ada Pak. Terus program kerjanya bagaimana Bu? Apakah lancar gitu program kerjanya? Lancar. Sekarang terkait ekonomi nih Bu ya. Maaf Bu ya, saya bertanya masalah ekonomi. Di sini mata pencaharian mayoritas masyarakat itu sebagai apa Bu? Buruh pabrik. Buruh pabrik ya. Terkait pendapatannya rata-rata Bu, masyarakat di sini apakah sesuai UMR atau di atas 2 juta nggak Bu? Kalau itu sih tergantung ya Pak ya. Mungkin bisa di atas 2 juta atau di bawah 2 juta. Mayoritas kebanyakannya Bu? Mayoritasnya di atas 2 juta sih kalau buruh pabrik. Terus untuk keamanan di sini apakah ada program SIM Kamling atau pos ronda nggak Bu? Ada Pak. Ada jadwal rutinnya? Ada. Diatur secara rutin berarti Bu ya untuk masyarakat beraktivitas menggunakan apa Bu? Menggunakan apa? Kerjanya itu pernah ada nggak Bu kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan motor? Ada Pak. Ada. Ada ya berarti. Terus program nih kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat apakah sudah tersentuh seperti pendapatan atau pembuatan BPJS gitu Bu? Ada nggak BPJS? Sudah ada Pak. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri apakah sudah ada programnya? Baru ini aja Pak.
Nah, kemudian untuk terkait dengan bahasa di sini Bu menggunakan bahasa apa sehari-harinya? Bahasa daerah paling Pak. Oh, Indonesia juga ada ya? juga, iya. kalau misalnya akan melakukan penyuluhan nih Bu, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakat akan mengerti? Karena saya belum fasih nih bahasa Sunda, apakah mengerti kalau saya mau pakai bahasa Indonesia? Ngerti Pak, pasti ngerti. Paham ya Bu ya? Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasi ke masyarakat Bu? Saya informasikan lewat grup WA. Oh, ya Bu ya. Kalau semisalnya nih ada hal darurat nih Bu ya, misalnya kebakaran, apakah diumumkan lewat WA juga kebakaran? Kebakaran paling di masjid ya Pak ya. Oh, di masjid Di- ya. Nah, kalau itu sekarang kita lanjut ke permasalahan pendidikan. Rata-rata secara umum di sini nih Bu, masyarakat memberikan lulusan apa? Rata-rata di sini sih SMA, SMA ya. ada juga yang SMP. Ada juga yang SMP. Terus kalau Ibu memiliki balita, apakah SMA juga? Ya, saya lulusan SMA Pak. Di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan Bu? Pernah ada Pak. Seperti apa Bu? Seperti apa? Seperti penyuluhan tentang DBD Pak, yang jentik nyamuk, ya. Kalau stunting apa sudah ada Bu stunting? Stunting baru penyuluhan belum ada Pak, Oh, belum belum ada. ya. Oh belum ya. Baik yang terakhir Bu, di sini apakah ada rekreasi nggak Bu? Seperti tempat berkumpulnya masyarakat, anak-anak Ibu Bu berkumpul di tempat tersebut, apakah ada gitu tempat rekreasinya? Oh, biasanya kalau sore paling main badminton Oh. Pak, main bola. Bagus ya Bu ya. Nah alhamdulillah cukup ya Bu terkait wawancara ini. Sudah banyak yang saya tanyakan ke Ibu juga, dan banyak sekali informasi dari masyarakat wilayah Pemoyan ini. Saya simpulkan bahwa di sini tuh pertama kali ditemukan stunting itu pada tahun 2022, dan belum ada juga penyuluhan kesehatan tentang stunting itu sendiri. Begitu ya Bu, ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Untuk lebih lanjut saya akan lebih baik lagi ke sini Bu ya. Ya boleh. Akan balik lagi ya Bu ya ke sini boleh ya. Boleh silakan. Untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting. Bagaimana Ibu berkenan? Boleh Pak, silakan. Hari Minggu saja Bu ya. Boleh hari Minggu saja. Jam berapa tak kira-kira? Kira-kira jam 10. Jam 10. Jam 10 ya Bu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu ya. Baik Bu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.